berhari sampai bulan-bulan nangis itu. Saya udah nggak bisa kerja, apa gimana mau kerja, orang dulu begini nggak bisa, jalan aja besok saya tuh miring jalan nggak bisa nangis. Jadi saya kalau pagi kan istri minta semalam itu kerja, jadi saya minta tolong tarik gitu, tali dari tempat itu ke plafon. Jadi waktu saya bangun pagi itu kalau nggak ada orang saya pakai tali berdiri. Setelah pakai tali berdiri saya ngejaga badan dulu dari tempat tidur itu ke bawah. Baru saya ngaduk dulu nunggu istri pulang jam 8 pagi. Ya kalau istri pulang jam 10 ya udah jam 10. Itu nungguin istri pulang dulu. Iya pulang kerja dulu pagi. Oh ya Allah. Bapak maaf. Kalau memangnya dulu itu kerja yang berat-berat. Jadi dari situ itu langsung terasa. Saya bukan kerja berat-berat, saya kerja ngurusin mobil kontainer itu ada 80 unit. Itu waktu mobil itu banyak mengempes, saya bantuin, saya dorong, saya angkat banyak, saya dorong mau ditambal itu. Ya hari berhari, bulan per bulan, minggu per bulan kan gak terasa. Tiba-tiba bangun tidur gak bisa bangun. Oleh ke kiri gak bisa, ke kanan gak bisa. Duduk seperti ini aja gak bisa nangis. Tunggu ada orang dulu didudukin. Dan setelah didudukin juga harus ada orang lagi untuk ngebangunin lagi. Nangis juga. Sampai saya pernah mengucap sama istri saya, kalau begini terus Pak, saya minta tolong sama Mama, beliin saya sianida, sebelum kopi sianida. Ayah istighfar. Banyak orang yang masih di bawahnya itu masih banyak. Ya masih banyak juga, tapi sebagai manusia kita kaget. Dan tadi saya kerja dari pagi, pulang malam saya ngajarin untuk anak istri, tiba-tiba saya kayak orang gimana sih? Gak bisa apa-apa. Begini gak bisa, boleh ke kanan gak bisa, duduk begini gak bisa, jalan ke depan aja harus lama-lama tembok begini. Karena mungkin memang saking sakitnya ya Mak, makanya sampai berpikiran beliau itu putus asa akan adanya penyakit. Betul apa enggak Mak? Betul. Ada enggak Bapak Ibu yang dulunya suka sakit di bagian pinggang? Dulu yang suka sakit pinggang coba acungkan tangannya cung. Oh banyak juga ternyata. Bapak mohon maaf, itu memang yang dirasanya tuh sakit, ketarik, cekot-cekot, panas atau gimana? Ketarik, kemudian ketarik. Kita nggak bisa ngapa-ngapain ketarik. Sakit frustasinya saya berbuat apa buat? Saya alur mundur 1 tahun sekali belum saat mundur saya 150, nggak sembuh juga. Stroke, metode stroke saya di stroke. Sampai stroke itu cuma 2 minggu. Setelah 2 minggu itu saya pindah ke Trio. Alhamdulillah ada kawan yang bagus, ayo terapi di mana? Papua katanya, kalau yang bagus katanya, coba-coba. Ya alhamdulillah sampai sekarang saya. Bapak mohon maaf, pada saat itu Bapak sakit, ketahuannya itu pada tahun berapa? 2023. 2023 berarti kurang lebih 3 tahun ya? Berarti udah jalan 3 tahun. Selama 3 tahun ini banyaknya aktivitas yang terganggu dan tidak Bapak kerjakan. Wah bukan itu, saya sering termenung pagi-pagi bangun tidur saya termenung. Apa yang mau dikerjain hidup begini? Istri cari kerja sendiri, saya nggak bisa kerja. Sampai saya berdoa sama Allah, ya Allah berikan nama ini pekerjaan Allah agar bisa membantu. Sembuhkan hamba Allah. Setiap doa saya selalu berdoa. Oh, Tuhan. Nggak tahu saya nggak tahan ngadepin ini ya. Bagaimana seorang rumah tangga nggak bisa cari duit buat anak, buat makan aja nggak bisa, buat tanggungan habis, motor tempat habis, semuanya udah. Terakhir motor saya jual 1 baru 1 bulan kemarin buat anak sekolah. Ya anak saya juga begini tuh ngapain lagi? Saya sering begini, mendingan saya habisin aja hidup ini. Saya merasa begitu. Tapi teman ada bilang, bagus, kalau bagus istilahnya nggak bisa diri kayak gitu. Amal bagus, amal perbuatan, amal ibadah bagus tuh hilang semua katanya. Amal sedekah yang nggak bagus, berikan semuanya itu udah nggak ada artinya katanya, hilang semua. Kita istiqomah aja sholat. Ya alhamdulillah sih badan saya dikasih sehat sama Allah sampai sekarang saya bisa jalan dari Ramayana ke sini bolak-balik saya bisa. Tadinya nggak bisa Bu. Mohon maaf, kalau biasa memang gimana? Jalan begini dari tembok. Aduh.
Itu tuh dulu. Iya, kalau sekarang orang Maksudnya jalan seperti kayak biasa itu Bapak tuh nggak bisa. sama sejak di KHL itu. Bapak mohon maaf. Boleh balik lagi sebelah sini Pak? Udah enak. Sejak saya di KHL, dan bisa duduk sendiri lagi. Memang kalau dulu itu kayak duduk seperti ini gimana rasanya? Bisa kan tadi saya udah bilang bisa, tapi dibantuin, didudukin. Udah nanti diambil lagi, didiriin lagi. Oh, harus dibantu diangkat. Enggak, dibantu diangkat, didiriin gitu. Pokoknya setelah istri saya pulang ya. Kalau nggak istri saya belum pulang ya tetangga lah. Jadi seharian kan istri pulangnya malam nih Pak. Kalau siang kayak Bapak mau ke kamar mandi itu bagaimana? Kalau tembok lah. Kenapa lewat tembok? Karena istri udah sengaja istri di kamar mandi gitu begini aja, nggak disengaja, nggak dikocek-kocek, nggak dikasih keras-keras. Jadi setelah dibuka udah buka gitu. Jadi kalau nggak ada yang membantu mah Bapak cari pegangan sendiri. Itu sengaja istri saya itu dikasih kayak porsi-porsi susu motor tembok, kamar mandi dikasih susu porsi 3-4 biji, jadi buat pegangan gitu. Tapi mohon maaf karena kan istri kerja nih. Tapi kalau anak Bapak itu bagaimana? Anaknya udah pada laki-laki, biarin aja mau diapain. Terus saya nggak bisa ngurusin. Alhamdulillah sekarang dia lulus SMP. Maaf. Jadi anak itu sudah besar waktu itu posisinya. 8 tahun. Oh, masih 8 tahun. Anaknya laki-laki atau perempuan? Kalau laki-laki katanya ya. Bapak Ibu, kalau anak laki-laki mah kira-kira dengan anak perempuan sama apa beda? Beda. Ya. Kalau perempuan mah mungkin 8 tahun teh udah besar gitu ya, kayak apa misalkan lebih cekatan. Bapak Ibu, kalau laki-laki kadang ya Maya ya, sampai lulus SMP pun kalau belum disuapin sama ibunya nggak akan makan. Betul. Biasanya sih seperti itu. Kalau anak laki-laki, makanya katanya kalau dulu itu yang merawat itu hanya istri. Tapi kan istrinya harus kerja. Kenapa harus kerja? Karena bapak saya udah nggak bisa kerja. Jadi ibaratkan yang mencari rezeki itu ya istrinya Bapak Agus. Bapak, tadi kan saya dengar Bapak itu cerita sambil meneteskan air mata. Kenapa Pak? Saking sedihnya dulu? Ya, saya dulu sampai sekarang. Kalau membayangin kondisi Bapak dulu, sampai nggak di jalan aja kan kata Bapak harus ngesot, jalan aja nggak kuat. Kalau membayangin kondisi Bapak dulu gimana perasaannya Pak? Nggak mau belajar mimpinya aja nggak mau. Mimpinya aja nggak mau. Kemudian banyak sakitnya, nggak tahan. Jalan ke depan nggak bisa. Bahagia aja yang tadinya bahagia sehat. Aktivitas gitu ya. Tiba-tiba dia begitu. Dia yang tadinya kerja, tiba-tiba nggak kerja. Yang tadinya kita bisa aktivitas kemana? Sering nggak Be, kayak setiap malam atau setiap sebelum tidur itu kepikiran, ya Allah kenapa gitu dikasih penyakit seperti ini? Saya sih udah nikmati lagi. Ini juga kurang buat saya. Ya, kalau saya minta yang Tapi maksudnya pernah ada perasaan seperti itu? nangis, nangis. Kalau saya flashback pernah nangis. Nggak nyangka saya di usia saya ini nggak nyangka saya. Ya Bebe tadi mohon maaf, sakitnya udah ada berapa tahun? 3 tahun. 3 tahun, sekarang usianya 56. Berarti waktu itu Bebe sakit di usia 53 tahun. 53 tahun hitungannya masih muda atau enggak Bapak Ibu? Ya harusnya maksudnya kayak kerja, sholat itu kan masih bisa dilakukan dengan normal, kecuali kalau lebih dari 60 tahun. Bapak Ibu betul atau tidak? Betul Bapak Ibu. Tapi kan ternyata karena terbatas, karena penyakit, sehingga Bapak Ibu katanya kalau dipikirin dan kalau misalkan ngelihat ke belakang itu hatinya suka merasa sedih. Betul atau tidak? Betul Pak. Berarti selama diurusin sama istri, apa-apa dibantu sama istri, pernah nggak ada ucapan terima kasih gitu untuk istri? Ya saya sih, saya bilang sama istri saya kemarin itu saya bilang, Apa? aku yang udah sehat di KHL, aku bilang, kenapa? Ya aku sih terima kasih sama mama udah antar aku dulu sampai sekarang dia sering antar. Oh, Ya kalau dia lagi nggak sibuk sering nganter Bapak ke sini. Kalau dia lagi sibuk udah ayah di kantor tadinya nggak dikasih buat naik angkot. Nggak dikasih.
karena ke suami, jauh di dalam lubuk hatinya pasti timbul yang namanya rasa capek. Tapi kan luar biasanya istri Bapak Agus ya Bapak Ibu ya, dalam kondisi sakit beliau pun Bapak Ibu, dalam harus bekerja pun Bapak Ibu ya, tapi tetap mengatur suami, mengurus suaminya setiap hari. Tepuk tangan dulu yang Bapak Ibu bersama. Bapak, memang sebelum Bapak kesini dulu itu berupayanya kemana aja? Tadi kan Bapak katanya sudah akupuntur ya? Pulang kalau berobat itu ke akupuntur 1 tahun sampai di Cianjur, saya kesana ke Cianjur. Akupuntur. Sampai sejauh ke Cianjur. Akupuntur, tahu Bapak Ibu akupuntur ditusuk jarum, ya Maya anak pakai jarum. Tapi setelah 1 tahun akupuntur kerasanya bagaimana Pak? Ya nggak ada apa-apanya Bu ya. Ya alhamdulillah lah, seribu alhamdulillah saya ketemu KHL ini. Berarti pas saat akupuntur Pak nggak ada sama sekali? Sama aja? Uang kita aja yang habis. Allah. Sekali akupuntur 150. Sekali akupuntur. 150. Kali setahun 350 hari. Allah Tuhan. Itu baru yang satu tempat dekat. Kalau saya ke Cianjur habis 700.000. 1 bulan ke Cianjur udah banyak lagi. Karena uangnya udah tipis. Selain ke akupuntur, Bapak udah berupaya kemana? Ke rumah sakit sudah? Mau dikasih obat aja saya udah nggak mau. Lama-lama saya kena ginjal lah. Kalau begitu saya bilang saya nggak ada kegiatan. Ya totok darah di sini sampai di jidat totok darah, sampai di kaki totok darah. Disetrum. Disetrum iya udah, totok darah sudah, minum obat juga sudah. Minum obat nggak tahu karena namanya kita sakit ya pengen sembuh. Obat ini bagus minum. Obat itu minum bagus minum beli. Lama-lama saya mikir. Ini lama-lama saya bisa mati minum obat itu. Sekali minum 4, 6, 4, 6. Kalau pagi berapa, malam berapa, lama-lama ginjal. Karena saya bilang mah, kalau gue suruh minum obat dulu, mendingan gue usah minum obat lah. Saya buang obat. Kenapa kamu begitu? Ya sekarang kalau saya minum obat nggak sembuh, yang lama-lama saya mati. Sakitnya bukan sakit ini lagi, malah sakit ginjal saya. Tuh, ya Mak. Berarti dari semua pengobatan itu nggak ada perubahan sama sekali? Nggak ada Bu, ada sedikit aja perubahan kagak ada. Oh, Tuhan, sudah berbagai macam cara untuk pengobatan ya Maya, untuk kesembuhan. Sampai akhirnya Bapak ketemu sama KHL ini. Ya. Awal tahunnya memang dari siapa Pak? Tetangga saya karena saya sering sholat di masjid. Jadi orang masjid itu dia pernah kesini sakit pinggang katanya. Diajaklah saya. Ayo coba Pak Agus. Ya ikutlah saya coba. Namanya siapa kalau boleh tahu? Pak Junet. Pak Junet, tepuk tangan dulu dong buat Bapak Junetnya. Bapak ada ucapan terima kasih buat Pak Junet? Sampai sekarang buat dia, kalau saya ketemu di masjid saya bilang Pak Junet terima kasih ya. Kenapa Pak Agus? Ya karena Pak Junet udah ajak saya dulu ke KHL. Dan sampai sekarang saya akhirnya udah bisa masjid sendiri. Dulu kan nggak bisa masjid sendiri, harus diantar sama istri, mama itu ya karena jaraknya ada kali 70 meter dari rumah masjid. Ya sekarang tiap subuh tiap apa sebelumnya saya tiap hari ketemu Pak Junet selalu bilang saya terima kasih. Tepuk tangan dulu dong. Kita doakan ya Mak, mudah-mudahan Pak Junetnya diberikan kesehatan. Amin amin ya Rabbal alamin. Karena betul Mak, jika seandainya Bapak saya belum diajak oleh Bapak Junet datang ke center KHL, kita nggak tahu kondisi Bapak saya sekarang bagaimana. Mungkin saja, bukan untuk mendoakan ya, mungkin saja Bapak saya tidak sesehat seperti di hari ini kalau belum diajak datang ke center KHL. Maka ini